sistem trading kita, disiplin dengan target kita. Oke, ini adalah bagaimana kita menyiasati dengan berita yang ada. Kemudian ketika berita sudah muncul atau ketika kita sudah melihat di kalender ekonominya, kita sudah melihat angkanya di sana yang aktualnya ini sudah muncul merah, merah, hijau. Sekali lagi, banyak merahnya dia cenderung naik, tapi tidak boleh hanya fokus pada angka, tetap kita prioritaskan adalah market yang ada di sana. Kondisi pasarnya bagaimana, kondisi chartnya bagaimana kita perhatikan. Ketika masih tren naik, dia ada warna merah sedikit pun, ada warna merah yang mencoba melawan, tetap hati-hati dan bersabar menunggu petunjuk selanjutnya. Oke, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Saya akan membuka pertanyaan lebih banyak biar nanti semua yang menjadi permasalahan, yang menjadi kendala di dalam praktek selama ini, ada kesulitan, ada persoalan, nanti bisa didiskusikan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya buka kesempatan bertanya untuk seluas-luasnya. Biar nanti kita bahas bersama-sama, biar nanti kita koreksi bersama-sama. Ada pertanyaan, Pak, itu news yang unemployment rate dari 6 hasilnya 6,1 berarti naik tapi warnanya merah. Nah, ini perlu saya sampaikan tadi, ini belum tersinggung, belum disentuh tadi ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya dari Pak Beni. Yang pertama ada average hourly earning, ini rata-rata pendapatan per jam naik dari 0,0 menjadi 0,7, berarti naik. Ketika naik berarti ada penguatan. Kita bisa lihat di sini untuk detailnya. Detailnya di usual effect-nya, actual greater than forecast is good for currency. Apa yang kita bisa dapatkan di sana dari petunjuk ini? Ketika aktual lebih besar dari forecast is good for currency, akan menguatkan mata uang itu. Ketika aktualnya lebih besar, maka akan memperkuat, berarti warnanya hijau karena aktualnya lebih besar dari forecast. Ini normal. Yang kedua, non-farm employment change, ya, perubahan data tenaga kerja non pertanian. Dari forecastnya 990.000 atau 990K, aktualnya 266, berarti ini turun. Kalau yang tadi awalnya ini naik berarti hijau, berarti menguatkan US dollar. Kalau yang ini turun dari 990 ke 266, berarti turun menjadi merah. Kita baca di sini usual effect-nya, actual greater than forecast is good for currency. Sama, ketika aktual lebih besar dari forecast maka akan menguatkan mata uang itu. Ketika aktualnya lebih besar dari forecast maka akan memperkuat. Tetapi kenyataannya aktualnya lebih kecil dari forecast, berarti melemahkan mata uang itu. USD melemah, artinya di situ dikasih warna merah, berarti USD melemah. Kemudian yang ketiga ada unemployment rate. Unemployment rate ini data pengangguran. Kalau pengangguran itu makin besar, ya ekonomi negara makin tidak sehat karena banyak pengangguran. Sehingga dibalik, kalau pengangguran dibalik. Kalau data ini lebih besar, pengangguran lebih besar, maka ekonomi menjadi kurang sehat. Pengangguran di mana-mana, orang menganggur di mana-mana. Ini tidak bagus untuk ekonomi. Kalau kita baca detailnya, perhatikan. Di usual effect-nya, actual less than forecast is good for currency. Nah, sekarang dibalik, less than. Kalau yang tadi yang atas tadi more than, ini less than. Jadi lebih kurang, lebih kecil.
Kalau aktualnya lebih kecil dari forecast is good for currency. Kalau yang datanya lebih kecil dari forecast, aktual lebih kecil dari forecast, ini malah bagus menguatkan mata uang itu. Sebaliknya kalau makin besar, dia makin lemah. Karena ini makin besar, 5,8 menjadi 6,1. Ini pengangguran, karena pengangguran. Beda kalau data ekonomi, data perubahan tenaga kerja, data gaji, ini beda. Kalau pengangguran, makin besar pengangguran, makin tidak bagus untuk ekonomi. Ya, ekonomi satu negara akan tidak bagus kalau banyak pengangguran di mana-mana. Justru kalau banyak orang kerja, tentu perekonomian menjadi naik kok banyak orang kerja. Artinya kalau banyak orang kerja, pengangguran makin kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. NFP efektif jam 19.30. Apa bisa mulai buy stop time frame M30? Boleh saja, tetapi masuknya di menit-menit terakhir. Tetap masuknya di menit-menit terakhir. Tidak boleh 30 menit baru sudah masuk duluan, tidak boleh. Karena waktu 30 menit itu bisa bergerak dengan sangat ekstrim. Boleh kita menggunakan time frame kecil, tidak masalah. Contoh misalkan kita menggunakan bahkan time frame M5, boleh saja. Ini untuk mengamati pergerakan demi pergerakan. Untuk mengamati pergerakan demi pergerakan bagaimana jelang news dirilis. Tapi usahakan di menit-menit terakhir untuk entry-nya atau untuk memasang pending ordernya. Tetap maksimal 2 menit sebelum entry ya, jangan lebih dari itu. Karena kalau 1 menit sudah terkadang tidak bisa entry, apalagi pas jamnya. Entry dimasukkan sudah tidak bisa. Karena memang trafficnya luar biasa. Seluruh dunia kalau NFP itu berlomba-lomba sudah. Dia masang sana sini. Karena ini ditunggu trader-trader seluruh dunia. Zaman saya dulu di luar sama. Ketika NFP semuanya euforia, betul-betul luar biasa. Bahkan fokus sebelumnya 1 jam itu sudah standby untuk melihat perkembangan, untuk mengamati pergerakan demi pergerakan. Tetapi nanti jelang menit-menit terakhir itu baru kita entry-nya. Jadi mengamati lama, kemudian kita pelajari, kita ikuti ritmenya, baru di menit-menit terakhir baru masuk. Ya, untuk time frame boleh dengan yang rendah pun tidak masalah. Ya, untuk melihat lebih detailnya. Siapa tahu nanti kan di menit-menit di time frame kecil itu bisa kita dapatkan informasi yang lebih cepat. Kalau dia mau turun atau mau naik kelihatan di sana. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi Ibu Rin ya. Pertanyaan mungkin bedanya berapa pip dari harga running yang untuk buy stop dan sell stopnya dan diaktifkan 2-3 menit sebelum jam news ya. Bedanya berapa pip dari harga running untuk buy stop. Nah, ini relatif Bu ya. Jadi untuk harga buy stop, sell stop ini relatif mengikuti kondisi pasar. Jadi bedanya jaraknya apa tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berpengalaman di sana di dalam menghadapi berita yang berdampak besar itu. Ada kalanya nanti misalkan marketnya di tengah, marketnya sedang running di sini. Ya, misalkan di sini. Ada kalanya kita bisa letakkan ini lebih panjang, ini lebih dekat. Kenapa kita meletakkan yang atas lebih dekat? Karena yang atas ini berdekatan dengan tren yang kuat atau trennya masih mengarah ke atas. Sementara yang bawah ini melawan dari tren yang ada. Kita boleh samakan, boleh titik yang sama boleh. Nah, biasanya saya tidak menggunakan perhitungan pip, tetapi saya menggunakan perkiraan dari intensitas yang bergerak. Bergeraknya stabilnya di bagaimana dia? Pergerakannya kelihatan, tek 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 tek, tek kelihatan. Kalau terlalu cepat tidak bisa kita menggunakan jarak yang terlalu dekat. Berarti agak dijauhkan. Nanti kalau terlalu cepat naik turunnya belum news dirilis kena semuanya. Maka kita selalu monitor di 30 menit, minimal 30 menit sebelum news itu untuk melihat bagaimana intensitasnya. Baru nanti stabil, kurang 5 menit stabil, kita baru meletakkan angka-angkanya. 2 menit sebelum news baru kita entry input
angkanya. Ya, seperti itu. Boleh nanti jaraknya 500, boleh 300, terserah. Kalau saya relatif mengikuti dari kondisi pasarnya di sana. Artinya tadi pergerakan itu kecepatannya bagaimana, stabilnya bagaimana. Ya, ini tentu membutuhkan pengalaman yang panjang, tentu membutuhkan latihan berulang-ulang ketika menghadapi berita. Saya banyak catatan di sana, bahkan saya cetak banyak sekali. Setiap berita saya catat, saya catat, hasilnya pun saya catat, pergerakannya berapa pip, saya catat semuanya. Meskipun tidak selalu pasti, yang jelas paling tidak punya gambaran. Kalau NFP ini pergerakan ya di antara kalau di apa namanya broker yang 5 digit ini ya kemungkinan besar di antara 200 sampai 500. Ini kalau kita menggunakan Euro USD, EU. Kalau di emas tentu berbeda lagi. Karena dulu fokus pertama saya mempelajari rilis news itu di Euro USD. Saya betul-betul paham di Euro USD. Nah, dampaknya berapa di Euro USD itu kelihatan di antara 200 sampai 500 kalau di Euro USD. Di Euro USD contoh ya, flashnya kalau kita ukur di sana bahkan lebih dari 590 berapa, kalau di atas sampai 700. Di emas tentu lebih panjang lagi, angkanya lebih panjang lagi karena range-nya berbeda. Kalau di Euro USD dulu saya berkisar di antara jaraknya di antara 80 sampai 150, jarak antara market yang sedang berjalan runningnya itu dengan entry kita atau pending order kita di antara ini. Kalau yang tadi saya buat berapa ya kira-kira? 133. Kenapa kecil sekali? Ya karena ringnya berbeda, yang di atas 90. Sehingga saya gunakan di antara ini kalau di Euro USD. Di emas berbeda lagi, di emas tadi 500 sekian. Ya, jaraknya lebih panjang. Karena ringnya juga berbeda. Saya tidak fokus di angka pip yang pasti, yang jelas kita perhatikan pergerakannya, kita perhatikan intensitasnya. Ya, seperti itu mungkin Bu Rin jawabannya. Ya, perlu banyak latihan, perlu Mas. Ya, silakan Pak. Mas bicara soal emas ya, XO. Oke. Yang sedang running sekarang. Iya Pak. Itu kan candle merah ya kan Mas ya. Ya. Tapi sebelum itu kan tadinya hijau itu. Jadi potong dikit sampai ke merah tanda doji. Iya, doji. Nah ini kalau saya baca ini masih downtrend Mas. Apakah ini arahnya mesti mau ke bawah Mas? Oke, ada lagi pertanyaannya Pak? Karena kalau bicara dengan news yang tadi Mas Panjenengan omongin itu melemahkan USD ya. Berarti ini sudah tepat mestinya turun ya. Oke. Nanti kita bahas. Oke. Ya, saya rasa itu aja Mas. Oke, baik Pak Dik, matur suwun. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dik di sana. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Sekarang ditanyakan, kalau melihat doji yang muncul sekarang, apakah ini akan turun? Jawabnya betul. Jawabnya betul. Petunjuk ini bisa menjadi petunjuk dia akan turun. Dari mana alasannya? Padahal ini kalau logikanya ini penolakan ke atas yang kuat sekali. Ya, kalau kita membaca secara karakter candle, ini penolakan yang kuat sekali. Perhatikan, bodinya kecil, kemudian ekornya di bawah. Yang kemarin kita sampaikan, ekor di bawah makin lama, makin panjang, makin kuat ke atas. Dengan catatan berada di area support atau resisten. Nah, sekarang posisinya berbeda. Posisinya sekarang berada di area trend up, trend naik, dan ini kemungkinan besar berada di area resisten. Kita lihat adakah resisten yang terdekat di sana. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini banyak penolakan yang kita bisa lihat kalau sebelah kirinya. Nah, satu yang berdekatan dengan running adalah di sini. Ini ada banyak penolakan di sini.
ada banyak penolakan di sini, kemudian ada penolakan lagi di sini. Ketika yang pertama dilewati, maka nanti akan diuji di atasnya. Nah, sekarang posisinya kita lihat di atas atau di bawah. Nah, sekarang posisinya lebih dekat di bawah. Apakah ini bukan breakout? Breakout yang sangat berdekatan dengan resisten atau support dan berada di ujungnya, maka perlu kita harus waspadai, kita harus hati-hati, bisa saja di area di situ nanti akan berbalik. Sekali lagi ketika saya menyampaikan, ketika berada di support, resisten atau koreksi atau retracement dan dia breakout tetapi kecil, breakoutnya tidak sangat kuat dan terlihat jelas dan tidak meragukan, maka kita tunggu konfirmasi berikutnya. Kemudian kalau kita kembali ke time frame di H1, time frame H1, perhatikan di time frame H1, ketika dia kuat naik, ini kuat naik, dominannya adalah buyer. Meskipun ada koreksi di atas di bawah, tetapi dominan buyer. Harusnya ini lanjut naik, harusnya lanjut naik. Ya, logikanya kalau kita membaca karakter candle, kalau kita membaca candle yang terbentuk, harusnya ini lanjut naik karena dominan buyer. Tetapi kenapa tiba-tiba naik kemudian ditolak ke bawah kuat sekali, sehingga yang menjadi batasan maksimum di atasnya di sini sempat di atas kemudian ditolak, yang hijau ini sempat ditolak. Berikutnya ini sempat naik kemudian tidak mampu. Pertama ini naik, prioritas dia sebelum turun ini naik dulu, lagi-lagi tidak mampu menembus puncak tertingginya, artinya lebih lemah, makin melemah. Ya silakan nanti buktikan. Ya, kita belum bisa melihat ke depan. Nanti bisa dibuktikan. Setidaknya dia akan turun paling tidak mendekati garis yang pernah dicetak sebelumnya atau harga yang pernah dicetak di sana. Karena walaupun ini buyer tidak ada petunjuk, seller ya sorry ya. Ketika naik kuat, seller tidak ada petunjuk di sana, hanya penolakan kecil di atas. Tapi tiba-tiba dia kuat turun sampai di sini. Ini luar biasa, tekanan seller yang luar biasa. Meskipun dalam bentuk wick, dalam bentuk shadow atau ekor, tetapi perlu kita juga perhatikan kekuatan seller yang sudah sampai di sini. Ya, perhatikan nanti ketika dia naik, ini ada area puncak, ada area puncak. Apakah dia nanti kuat naik atau sebaliknya? Kalau saya lebih cenderung betul yang disampaikan tadi, ada peluang petunjuk untuk dia turun, meskipun harus diuji di area retracement-nya di sini. Ya, kita bisa uji, kita bisa nanti kita bisa uji di area separuhnya di sini. Apakah nanti berpeluang mantul atau breakout? Nah, kalau saya tetap cenderung turun kalau melihat dari petunjuk sinyal yang ada di sana. Ya, kira-kira seperti itu Pak Dik. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terbukti bahwa ini masih berpotensi turun. Meskipun turun bukan berarti nanti terus-menerus begini. Diingat ini bukan news sekarang. Sekarang tinggal sisa-sisa yang ada. Sekarang tinggal meneruskan perjalanan candlenya, bukan pengaruh dari news. Ya, tinggal melihat kondisi pasar karena sudah berada di area puncak. Kalaupun turun nanti diuji di area retracement, di area separuhnya. Ya, bukan berarti langsung menguasai langsung bawah, enggak. Nanti bertahap diuji di sini. Kalau turun lagi diuji lagi dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Dik, pertanyaannya mungkin. Ya. Oke, sami-sami Pak Dik. Ada lagi yang mau bertanya ini? Oke. 1 2 tidak ada pertanyaan lagi. Saya kasih satu lagi kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman sudah memahami, banyak praktek saja. Nanti kalau ada kesulitan kita bahas, kita diskusikan sehingga ada koreksi di sana. Ketika ada kesulitan nanti selalu kita bahas, kita sampaikan, boleh di grup, boleh nanti pas kelas, sehingga nanti ada jalan atau perbaikan di dalam menganalisa kita, termasuk dalam kualitas trading kita semakin lebih baik.
Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berakhir pekan. Kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan malam hari ini. Kita lanjut mungkin habis Lebaran ya, karena ini berdekatan dengan Lebaran. Kita mungkin break dulu, fokus dulu ke euforia yang ada, biar teman-teman juga ada kesempatan untuk merayakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Idul Fitri.